Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas tentang proses perolehan atau proses mendapatkan rumus-rumus yang ada pada transformasi percepatan Galilean, yakni AX aksen sama dengan AX, AY aksen sama dengan AY, dan AZ aksen sama dengan AZ, ya, ketiga hal ini. Jadi ketiga hal ini berbicara tentang percepatan. Kalau kita kembali ke apa yang sudah pernah kita pelajari, ya, ingat kembali tentang bahwa percepatan itu diperoleh dari perubahan kecepatan terhadap waktu. Ini, ya. Jadi kecepatan awal kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi dengan perubahan waktunya. Jadi T1 kurangi T0. Itu, ya. Atau hal ini bisa dinyatakan secara diferensial dengan dv dt atau perubahan kecepatan per satuan waktu. Jadi D di sini atau diferensial itu menyatakan perbedaannya. Nah, hal ini kita terapkan ke percepatan dari suatu kejadian yang diamati oleh pengamat yang bergerak. Nah, kalau kita tuliskan begini, ya, bahwa AX aksen adalah percepatan dari suatu kejadian yang merupakan hasil pengamatan dari pengamat yang bergerak, AX aksen, ya, terhadap sumbu X, berarti karena ada indeks X di situ. AX aksen itu diperoleh dengan diferensial dari kecepatan terhadap sumbu X yang diamati oleh pengamat yang bergerak per satuan waktu, ya. Nih. Nah, kalau ini kita kaitkan dengan kecepatan Galilean yang sudah kita peroleh di bagian sebelumnya, nanti kita akan memperoleh seperti ini. Nah, ini kita pakai aturan rantai dulu, dux aksen dt aksen, gini, ya, seperti sebelumnya. Ini di sini namanya E. Ini di sini namanya aturan rantai. Kemudian kita masukkan apa yang kita punya di transformasi kecepatan Galilean sebelumnya, bahwa UX aksen itu adalah UX min V, ya. UX aksen adalah UX min V, kemudian T aksen adalah T, ya. Nah, ini kita substitusikan, berarti dux aksen ini nanti dituliskan seperti ini. UX aksennya masukkan UX min V, kemudian kali dt. Nah, ini sudah T aksennya sudah kita ganti menjadi T, kemudian UX aksennya sudah kita ganti jadi UX min V, sehingga kita peroleh, ini kan dua suku masing-masing kita diferensialkan terhadap T, berarti dux dt dikurangi dv dt kalikan dt dt. Ini, ya. Nah, ini dulu dux dt ini kan berarti perubahan kecepatan, U kan kecepatan, ya, perubahan kecepatan terhadap waktu. Perubahan kecepatan terhadap waktu adalah percepatan. Ini kan ini kecepatan terhadap X, berarti ini percepatan terhadap X, terhadap sumbu X. Nah, di sini ada dv dt.
V di situ sudah kita ketahui bahwa V-nya adalah konstan. Kecepatan dari orang yang bergerak itu konstan. Nah, turunan dari suatu konstanta itu adalah 0. Jadi turunan dari konstanta itu adalah 0. Misalkan 2 diturunkan terhadap suatu variabel, mau T mau X dan seterusnya, apapun itu pasti hasilnya 0. Kemudian dt berarti T diturunkan terhadap T, itu nanti hasilnya adalah 1. Nah, AX min 0 adalah AX kali 1 adalah AX. Nah, ini adalah yang ditemukan pertama. Jadi AX aksen sama dengan AX ya. Saya agar tidak ranjun kecoret. Ini ya yang pertama. Nah, sekarang yang kedua, AY aksen. AY aksen diperoleh dengan cara mencari diferensial dari UY aksen terhadap waktunya. Pakai aturan rantai DUY aksen dt aksen, ini ya, ini namanya aturan rantai. Ini aturan rantainya. Kemudian dengan cara yang sama kita hubungkan dengan informasi yang kita punya bahwa UY aksen atau kecepatan terhadap sumbu Y-nya dari suatu kejadian yang diamati oleh pengamat yang bergerak itu sama dengan hasil pengamatan dari orang yang diam ya, sesuai dengan kecepatan Galilean. UY aksen sama dengan UY. Nah, ini kita manfaatkan informasi tersebut. Kemudian T aksen sama dengan T ya, itu sama dengan koordinat Galilean, itu T aksen sama dengan T. Nah, ini kita masukkan sehingga kita peroleh DUY dt ya, yang mengalami perubahan adalah di sini dan di sini. Ini UY aksen berubah menjadi UY dan T aksen berubah menjadi T. DUY dt itu sama aja dengan AY. Jadi perubahan kecepatan terhadap sumbu Y ya terhadap satuan waktu itu sama dengan percepatan. dt itu sama dengan 1. Sehingga AY kali 1 adalah AY. Ini adalah hal yang kedua. Sekarang AZ aksen. AZ aksen serupa dengan AY aksen sebenarnya. Kita peroleh dengan menurunkan kecepatan terhadap Z oleh pengamat yang bergerak terhadap waktu. Kemudian pakai aturan rantai kita peroleh dt aksen nah, ini UZ aksennya itu kan UZ sama dengan UZ, ini kan sesuai dengan yang informasikan pada kecepatan Galilean bahwa UZ aksen sama dengan UZ di situ. Kemudian T aksennya sama dengan T, kita masukkan sehingga kita peroleh DUZ sama dengan DUZ dt, maksud saya DUZ dt. Nah, yang mengalami perubahan saya lingkari, UZ aksen berubah menjadi UZ, sudah T aksen berubah menjadi T, sehingga kita peroleh DUZ dt itu kan